kita semua udah nggak ada banyak waktu lagi. Gue percaya ya, revolusi 25 tahun ke depan itu bakalan jauh lebih berdampak dari 250 tahun belakang. Jadi 2025 sampai 2050 ini bakalan impactful banget ke semua ya kehidupan masyarakat ya. Kalau kita lihat ya, 250 tahun belakang tuh apa aja yang terjadi? Kenapa gue bisa bilang 25 tahun ke depan itu bakalan lebih boom daripada 250 tahun ke belakang? Karena 250 belakang, kalau kita cek itu apa aja sih? Itu listrik. Terusnya internet, itu pas tahun 2000-an. Terusnya telekomunikasi, komputer, dan sebagainya. Itu 250 tahun belakang. Tapi menurut gua, teknologi itu advancing guys ya. Jadi ini bahkan return-nya itu bahkan curve-nya itu bahkan gila. Ya, 25 tahun ke depan kita bakalan lihat sesuatu yang dunia ini belum pernah lihat, yaitu crypto market ya, alias finance. Ini bakalan direvolusi, the new era of finance, dan AI ini bakalan advancing gila-gilaan. Gue percaya kalau kedepannya AI ya sama crypto market itu bakalan jadi industri yang bakalan ngedisrupsi ekonomi dan pokoknya global industri kita. Gue percaya bahwa ini bakalan ngegantiin ya baik banget sistem-sistem yang kita punya sekarang ya, bahkan ngegantiin kalian yang sekarang lagi bekerja ya 9 to 5 dan sebagainya. Jadi kalau kalian perhatiin ya, ada research ya, ini dibuat sama salah satu penulis, ini lumayan hebat ya, Daniel Kokojo ya namanya. Itu di tahun 2021 dia predik bahwa bakalan ada AI chatbot yaitu ChatGPT ya. Kemudian ya kita tahu lah 2 tahun kemudian ChatGPT beneran rilis. Dia juga bakalan predik, oh ini bakal terjadi, AI reasoning bakal terjadi dan sebagainya. Pokoknya si Daniel ini lumayan jago dalam nge-forecast tentang AI ya. Dan dia baru aja ngeluarin research sampai itu AI 2027. Jadi secara singkat, AI Strip 2027 ini ngasih tahu kalau per 2027 ya AGI ini bakalan terlalu advancing guys. Jadi tahapnya AI buat yang nggak tahu ya, itu AI biasa ya, AI chatbot model biasa. Terusnya masuk ke yang namanya itu AI agent ya. Jadi orang-orang itu bisa dibantu ya. Jadi kayak jadi personal assistant kita. Terusnya last tier-nya itu AGI. Dan orang-orang tuh pada bilang ya, oh kita masih punya banyak waktu. Kita tuh masih punya waktu yang sangat banyak buat adaptive sama AI dan sebagainya. Menurut gua enggak guys ya, salah besar ya. Orang bilang kita masih punya 10 tahun ke depan. Gue percaya bahwa ya kurang dari 5 tahun bahkan ya, ini bakal jadi tahun paling penting buat kita manfaatin ya. Karena di saat AI ini udah advancing ya, bahkan udah muncul AI agent, ini udah bakalan banyak banget pekerjaan yang udah digantiin sama AI. Misal kalian sekarang kerja ya 9 to 5 dan sebagainya, ini bakalan digantiin ya. Lu jadi CS ini bakalan digantiin dalam 5 tahun ke depan. Lu jadi salesman, lu jadi desainer, ini bakalan digantiin. Jadi tugas menurut gua sekarang ya, kalian ini waktunya buat kita jadi sekaya-kayanya atau jadi orang yang irreplaceable banget. Karena kalau kalian cek ya, ini research paper dari AI 2027 ini nunjukin grafik yang cenderung nge-curve ke atas kayak gitu ya. Jadi returnnya itu nge-compound ke atasnya. Dan biasanya manusia itu nggak bisa ngelihat sesuatu yang kayak gitu. Menurut gua ya, pasar saham atau kripto atau apapun itu sekarang tuh masih ada glitch-glitch kecilnya ya. Jadi masih ada kayak lu bisa tradingin, masih ada chart patternnya, itu masih possible ya buat kita sekarang tradingin. Karena gue pribadi itu trader kan. Tapi menurut gua ya, di saat AI ini udah advancing banget dan ini bakal dipakai buat institusi ya, ini kita nggak bakalan punya celah-celah gap-gap kecil lagi, atau bahkan menurut gua market itu bakalan terlalu efisien ya buat kita tradingkan lagi, alias pekerjaan buat sebagai trader ya 3-5 tahun ke depan ini bakalan jauh lebih sulit. Bahkan menurut gue ya, buat teman-teman nanti di sana yang di rumah sekarang cari uang ya, ini bakalan jauh lebih sulit daripada sekarang. Jadi cari uang tahun depan itu pasti lebih susah daripada cari uang sekarang. Karena AI ini bakalan terlalu advancing ya. Market crypto atau market financial market ini bakalan terlalu advancing sampai udah dimanfaatin sama institusi, sampai udah dimanfaatin sama AI buat di tradingin, sampai udah nggak ada edge yang cukup lagi buat teman-teman make money in the market. Gue pribadi pun dulu ngerasain mental block ya. Gue ngerasa kalau AI atau trading bot algo dan sebagainya itu nggak bakalan mempersulit trading gue ya. Tapi gue notice pattern ya. Gue notice sebuah perubahan ya dari behavioral trading gue ya. Dulu pada saat 2022, 2023 itu gue trading gue masih bisa pakai sistem ya. Jadi gue bisa pakai Excel dan sebagainya. Gue masih bisa checklist dan sebagainya. Tapi sekarang gue harus lebih adaptif ya. Karena kan gue di market dari 2020 sampai sekarang ya. Dan menurut gue sekarang tahun 2025 ini edge di market atau jumlah opportunity yang kalian bisa cari di market itu jauh lebih sedikit daripada kalian bisa ketemuin di 2020. Jadi message gue itu per waktu tambah ya, kita bilang dari sekarang 2025, 2026, 2027 dan sebagainya, ini kesempatan-kesempatan ini bakalan makin sedikit guys dalam market, dan kalian harus manfaatin secepatnya. Karena di saat AI ini udah advancing ya, crypto market atau financial market ini nggak bakalan terlalu thrive dan nggak bakalan jadi instrumen yang semenarik itu lagi. Menurut gue di saat Bitcoin itu udah mature ya, alias kita bicarain 2030, 2032, 2045 dan sebagainya, di saat Bitcoin udah $1 juta, Bitcoin akan hit $1 juta. Menurut gue ini eventually returnnya itu bakal mirip-mirip kayak S&P ya. Bitcoin itu bakal punya return ya maksimal 10-15% per tahun, dan ini bakal stabil.
Tapi itu di saat marketnya udah mature. Orang-orang yang skeptis sama keadaan sekarang, kita bicara orang-orang yang nggak percaya AI itu bakal jadi the future atau crypto market itu ya scam, ya itu menurut gue orang-orang yang bakalan left behind ya ke depannya. Kenapa? Karena kita bicarain US sama China, yaitu sekarang lagi chip war guys kita bilangnya. Gue kemarin baru aja baca dari salah satu data di Bloomberg gue, ya itu China, US sama negara-negara East di sana ya, West East di sana, di luar sana, negara-negara Barat itu lagi berperang buat dapetin chip terbaik ya, buat bikin AI model terbaik. Jadi mereka pengen bikin AI model terbaik buat nyaingin sesama negara. Dan kripto ya, Trump itu baru aja sign executive order ya, dimana sekarang dana pensiun itu mulai bisa masuk ke market kripto. Jadi kalau kalian cek ya, itu namanya 401k. Jadi menurut gue orang-orang yang skeptis tentang hal ini semua, ya itu bakal left behind. Gue percaya kalau kita harus masuk di saat masih banyak uncertainty dalam market. Maksudnya kayak gimana? Jadi di saat masih gak pasti, itu waktunya buat kita lompat. Karena kalau udah pasti semua orang lompat, kita gak bakal dapat big play-nya. Maksudnya kayak gimana? Jadi kita bicarain ya, kalau teman-teman masih new into the market, ya kita bicarain teman-teman Gen Z sini masih new. Di saat semuanya itu masih belum adaptif tentang misal crypto atau AI ini waktunya buat kita lompat. Tapi contoh ya, nanti misal saham atau sebagainya, kita bicarain yang abad ke-19an ini, Warren Buffett ini, kalau lu lompat di saat semuanya udah clear, ya kita bicarain, let's say Warren Buffett ya, stocks itu semuanya udah clear, ya. Apakah lu bisa sekaya dia sekarang? Enggak jawabannya. Jadi lu harus belajar buat lompat di saat semuanya masih nggak pasti. Sekarang kita udah nggak punya banyak waktu lagi guys. Kenapa? Karena kalau kalian cek ya, ini setiap generasi itu punya sekatannya masing-masing ya. Punya opportunity, punya momentumnya masing-masing. Generasi lalu itu dapat saham ya. Jadi Warren Buffett itu dapatnya saham. Jadi kalau kalian investasi bareng Warren Buffett dulu ya tahun 19-an, abad ke-19an itu kalian jadi kaya sekarang. Atau enggak zamannya Rockefeller itu oil ya. Kalau kalian dapetin market share-nya oil kecil aja ya, meskipun dimonopoli sama Rockefeller itu, kalian tetap bisa jadi kayak sekarang. Atau enggak lu fast forward ke belakang lagi, pas lagi rel kereta ya, industri revolusi itu, lu bisa jadi kaya pada saat itu ya. Atau enggak fertile land ya, kita bicarain tanah ya, properti itu lu bisa jadi kaya dulu. Jadi lu harus punya yang nama itu first mover advantage. Lu harus gerak duluan ya. Di saat semuanya itu ini udah certain ya, kita bicarain let's say saham atau oil ya. Gimana caranya lu masuk ke industri oil sekarang dan jadi super kaya? Udah sangat sulit. Atau enggak yang lebih dekat aja deh, saham. Mungkin sekarang ada banyak banget orang yang kaya dari saham, gue setuju. Tapi apakah kalian bisa sekaya orang dulu yang investasi saham? Belum tentu loh. Di saat ya misal kita sekarang orang bisa dapat ribuan persen dan sebagainya, apakah kalian bisa kayak dulu ya di abad ke-19an sekaya Warren Buffett dengan berinvestasi saham aja? Belum tentu guys, karena semuanya tuh udah regulated, semuanya tuh ada aman. Tapi crypto sekarang ini masih belum banyak guys, ini opportunity tuh masih sedikit. Dan di saat AI ini happening ya, gue bilang AI 2027 ya, nanti ini 2 tahun lagi AI ini bakal happen, dan crypto market ini bakal udah terlalu advancing ya, kita udah nggak bakal punya edge yang cukup, dan Bitcoin ini udah bakal hit 1 juta dolaran ya kurang lebih dalam ya 10 tahunan ke depan. Ini udah nggak bakal ada edge lagi guys dalam market ya. Jadi kalian harus mulai cari uang atau cari opportunity mulai dari sekarang.